kesehatan ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Oke, kepada ketua kelas, mohon untuk dipimpin doa. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih pada Adinda yang telah membantu Ibu untuk memimpin doa. Oke, di sini ada yang tidak hadir? Hadir. Alhamdulillah, kalau hadir semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian free test. Itu di grup WhatsApp udah Ibu kirimkan linknya. Silakan kalian buka terlebih dahulu. Ibu sudah? Oke. Silahkan kalian isi identitas diri kalian, kemudian kalian bisa mengerjakan soal yang ada di dalamnya. Oke, untuk waktu pengerjaannya 5 menit cukup? Cukup. Oke, cukup. Silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Silahkan tugasnya dikirimkan, kemudian HP-nya simpan dulu. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan gambar. Kalian perhatikan ya. Baik, Bu. Oke. Dari gambar ini, ada yang tahu ini merupakan gambar apa? Saya, Bu. Ya, silakan awal. Itu merupakan gambar yang menunjukkan perubahan manusia dari kecil hingga besar, Bu. Perubahan manusia. Oke. Kelihatan. Oke, dari keenam gambar ini tadi, di sini terdapat fase apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan, Adinda. Dimulai dari yang paling kecil itu merupakan fase bayi, kemudian fase balita, anak-anak, remaja, dan lansia, Bu. Oke, baik ya. Benar sekali jawabannya. Itu ada dari bayi, balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, pada kalian sekarang nih, kalian ini termasuk ke dalam fase yang mana? Fase remaja, Bu. Fase remaja. Oke, baik. Nah, sekarang coba kalian amati dari fase kalian yang sekarang ini di fase remaja ke fase yang selanjutnya, ke fase dewasa. Apakah ada perubahan yang terjadi? Ayo silakan, Aulia. Ada, Bu. Tubuhnya itu. Oke. Oke. Selanjutnya ada lagi perubahan yang terjadi. Ada, Bu. Ya. Wajahnya terdapat kumis. Oke, di wajahnya terdapat kumis.
tadi jawaban dari Aulia benar ya, itu ada perubahan di kumisnya. Itu menandakan bahwa organ pada manusia itu berkembang. Nah, kemudian kalau begitu, kenapa perubahan itu dapat terjadi? Saya Bu. Ya, silakan Putri. Jadi perubahan itu bisa terjadi karena dilihat dari makanannya, terus juga aktivitasnya kayak berolahraga. Nah, seperti itu jadi kita bisa mengalami perubahan. Jadi makanan dan aktivitasnya ya. Nah, apakah dari makanan saja kumis itu bisa tumbuh di manusia? Oke, kenapa tidak? Karena ada faktor lain seperti hormon. Oke, benar ya jawaban dari Putri tadi. Oke, dari semua jawaban yang sudah kalian sampaikan tadi, ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Saya Bu, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini melalui diskusi kelompok kalian menguraikan faktor internal dan faktor eksternal yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Untuk kelompok yang pertama itu ada Aulia Laila, kemudian Nawa, Sabil, Nurul dan Indah. Untuk kelompok 2 itu ada Vini, Putri, Aulia, dan Adinda. Oke, Ibu akan membagikan LKPD ke setiap kelompoknya. Silahkan kalian buka dulu. Nah, di situ ada petunjuk atau langkah-langkah yang harus kalian ikuti. Yang pertama itu setiap siswa membaca dan memahami LKPD yang sudah diberikan dan waktu pengerjaannya itu selama 10 menit. Kemudian diskusikan isi LKPD dengan anggota kelompok. Untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di LKPD, kalian bisa mencari melalui sumber lain seperti buku, internet, atau artikel terkait. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lainnya bertanya atau menanggapi hasil diskusi kelompok yang sedang presentasi. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait LKPD? Oke, cukup. Baiklah, kalau begitu silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Baik Bu. Sudah? Sudah Bu. Oke, baik. Nah, sekarang kelompok mana yang ingin maju duluan? Kelompok 1 Bu. Kelompok
satu, Bu. Oke, silakan kelompok 1. Silakan untuk presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Naomi Dianingrum. Saya Hidas Naimi. Saya Fairul Maulana. Saya Sofia. Saya Aulia Wenda. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi pada kelompok 1. Untuk pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh Hidas kepada Hidas yang di sini. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan bayi tersebut hingga lansia. Jawabannya, menurut kelompok kami, faktor internal yang mempengaruhi yaitu genetik, hormon, dan kesehatan, sedangkan faktor eksternalnya yaitu dari pendidikan, pola asuh, dan lingkungan sosialnya. Saya membaca penjelasan. Baik, untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Sabil. Pada Sabil dipersilakan. Pertanyaannya yaitu analisis apa yang akan terjadi jika saat bayi tidak mengkonsumsi ASI maupun susu formula. Jawabannya yaitu kekurangan nutrisi esensial yang menyebabkan pertumbuhan terhambat, perkembangan otak yang buruk, kemudian kekurangan nutrisi dapat menghambat pertumbuhan fisik bayi, termasuk berat badan dan tinggi badan. Baik, terima kasih Sabil. Untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Aul. Pada Aul dipersilakan. Pertanyaannya yaitu mengapa mengkonsumsi lansia seseorang memiliki sistem mental dan berikan penjelasan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Jawaban dari kami yaitu ketika seseorang memiliki usia lansia, kecenderungan untuk mengalami kesulitan dalam mengingat informasi atau kejadian tertentu yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya gangguan kesehatan dan perubahan fisiologis otak. Saya kembalikan ke pembicaraan. Baik, itu tadi penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Vidi dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Vidi dari kelompok 2. Izin bertanya, tadi kan Sabil menjawab pertanyaan kedua tentang apa yang terjadi jika bayi tidak mengkonsumsi ASI atau susu formula. Nah, itu kan tadi jawabannya kekurangan nutrisi esensial. Nah, nutrisi esensial itu seperti apa sih? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Vini atas pertanyaannya dan akan dijawab oleh Nurul. Baik, izin menjawab yang ini. Jadi nutrisi esensial yang dimaksud yaitu protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Kekurangan nutrisi esensial ini dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental yang serius pada bayi, termasuk keterlambatan pertumbuhan, rendahnya berat badan lahir, gangguan sistem kekebalan tubuh, dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi bayi untuk mendapatkan asupan nutrisi yang cukup melalui ASI atau susu formula yang sesuai dengan usia mereka. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih Nurul atas jawabannya. Gimana Vini jawabannya? Apakah dapat diterima? Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekian presentasi dari kelompok 1. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih pada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, untuk KPD-nya mohon dikumpulkan dulu ya. Oke. Mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, di dalam pertumbuhan dan perkembangan ini itu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Oke, untuk yang pertama itu
mengenai perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk pertumbuhan ini sendiri merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur ya dengan nilai yang merujuk kepada perubahan fisik yang terjadi pada tubuh manusia seperti pertumbuhan tinggi badan, berat badan dan lain-lainnya. Oke, kemudian untuk perkembangan itu merupakan perubahan yang bersifat kualitatif atau tidak bisa diperhitungkan dengan angka. Perubahan ini melibatkan aspek-aspek non fisik dari kehidupan manusia. Ini mencakup perubahan psikologis, emosional, sosial dan intelektual yang terjadi sepanjang masa hidup, dari masa bayi hingga masa dewasa dan bahkan masa tua. Oke, kemudian di sini ada faktor internalnya. Yang pertama itu ada gen, faktor genetik yang diwarisi dari orang tua. Itu memainkan peran utama dalam menentukan potensi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ini mencakup tinggi badan maksimal, kepadatan tulang dan faktor-faktor fisik lainnya. Kemudian faktor internal yang kedua yaitu ada hormon, yang mana produksi hormon oleh kelenjar endokrin berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya itu hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Ini akan mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan. Sedangkan hormon seksnya itu pada laki-laki itu ada hormon testosteron dan estrogen itu pada yang perempuannya. Kemudian di sini ada faktor eksternal. Di sini yang pertama ada makanan atau nutrisi. Nah, makanan ini merupakan bahan baku atau sumber energi dalam proses metabolisme. Kemudian yang kedua itu ada aktivitas tubuh. Nah, olahraga secara teratur ini dapat meningkatkan pertumbuhan badan karena melancarkan peredaran darah dan metabolisme dalam tubuh. Kemudian suhu. Pada suhu optimum manusia itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Itulah tadi penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Apakah dari penjelasan ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, cukup. Berarti sudah paham semua ya? Paham. Oke. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan pada hari ini? Saya Bu. Oke, silakan dulu. Jadi pertumbuhan manusia itu ditandai dengan bertambahnya tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan manusia itu ditandai dengan perubahan penampilan, kematangan fisik dan juga emosi. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya itu ada gen, hormon, sedangkan kalau faktor eksternalnya itu berupa makanan atau nutrisi, aktivitas tubuh dan juga suhu. Oke, baik. Terima kasih atas kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Baik Ibu, baik untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada hari ini ada baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sekian ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.